สวัสดีครับทุกคนเอกนะครับสบายดีไหมต้องสบายดีนะฮะ Dalam video ini aku bakal sharing soal 10 hal yang tidak boleh dilakukan di Thailand. Jadi buat kalian yang udah mau liburan ke Thailand, tonton video ini sampai habis. Yang pertama adalah tidak boleh berjabat tangan. Jadi ini tuh termasuk cipika-cipiki, nyentuh mereka, peluk mereka, atau tos sama mereka, ataupun bener-bener kayak cuman kayak rangkulan itu tuh nggak boleh. Apalagi kan kalian foreigner juga, kalian tuh stranger ibaratnya. Kalian harus ikutin budaya dan tradisi mereka di mana why sebagai the way to respect them. Kayak gini aja, kalau misalkan kamu sawadikap, kayak halo, kalian cuma ngangguk aja kayak halo atau sawadikap, itu much better. Jadi jangan pegang-pegang deh ibaratnya. Nah, beda sama kalau misalkan udah deket, mungkin udah nggak pakai why seperti ini, tapi cuman kayak orang Indo sama proses. Tapi kalau misal masih baru, kan ikutin aja why, oke? Terus kalau milenial, mungkin kalau misalkan di movie atau series kok nggak ada why lagi, nggak ada itu. Karena itu beda, mungkin ada beberapa yang sudah terwesternisasi, mereka nggak akan melakukan ini lagi. Tapi mostly harus melakukan ini ya. Jadi jangan langsung, halo nama saya Egan, jangan. Jangan seperti itu, oke? Yang kedua adalah tidak boleh menggunakan kaki. Contohnya adalah misalnya kalian ke tempat belanja, kalian mau barang yang di ujung sana, kan tunjuk mau yang itu, kalian pakai kaki, itu dianggap sangat tidak sopan dan nggak respect sama orang itu. Atau misalnya barang teman kalian jatuh, terus kalian ambil pakai kaki, tuh, jangan. Itu bener-bener tuh rude. Ibaratnya tuh kalian nggak menghormati mereka, atau ini dianggap tuh nggak sopan banget pakai kaki. Yang ketiga adalah tidak boleh menyentuh kepala. Misalnya kayak, woi, pegang kepala, atau pas kalian ngomong sama orang, sama-sama duduk, dia nggak dengar, kalian colek kepalanya, atau kalian bilang, woi, rambut lu bagus, woi. Jangan sok deket lah ya ibaratnya, karena kepala itu kan bagian yang paling atas, jadi dia dianggap tuh bagian yang paling suci. Karena kalau di Thailand itu misalnya pemberkatan oleh biksu, mereka akan pegang kepala kalian atau memberkati bagian kepala kalian dan kalian nunduk. Jadi ini tuh ibaratnya bagian yang paling suci. Nah, kalau misalnya ada beberapa anak muda yang kalian lihat mereka main-main kepala, itu mungkin intimasinya udah berbeda. Kalau kalian kan foreigner tetap ya, dan kalian tuh punya gap. Kalian nggak mungkin baru kenal sehari udah pegang kepala, ya jangan. Mungkin kalau anak muda itu kan udah kenal bertahun-tahun, jadi ibaratnya hal ini udah mereka kesampingkan. Tapi secara general, kepala itu hal yang sangat krusial, penting banget, kalian nggak boleh pegang-pegang ya. Yang keempat adalah tidak boleh memeluk atau menyentuh biksu. Jadi misalnya walaupun biksu itu menyembuhkan kalian dari sakit atau memberkati kalian tuh nggak boleh meluk, nggak boleh pegang, nggak boleh foto rangkulan, nggak boleh ya. Jadi kalau ibaratnya aja, raja dan kerajaan kalau ketemu biksu, mereka tuh harus menyembah. Bahkan mereka berlutut untuk berdoa untuk minta berkat. Karena biksu itu dianggap merupakan mempunyai posisi yang cukup tinggi, sampai raja pun harus berlutut ke depan biksu. Jadi kalian bisa bayangin, raja itu berlutut, masa kalian sok kenal, kalian pegang, kalian meluk, kalian rangkul, itu nggak boleh dilakukan. Terus yang kelima adalah tidak boleh foto lebih tinggi dari biksu ataupun dari patung Buddha. Jadi misalnya kalian mau foto sama biksu, kalian harus berlutut. Berlutut, biksunya berdiri, ataupun pada saat mereka berlutut, kalian juga berlutut. Terus kalau misalnya ada patung Buddha, contohnya di Ayutthaya, itu tuh ada patung Buddha, kepalanya itu tuh di dalam pohon di bawah. Jadi kalian berdiri terus gini, itu nggak boleh. Jadi kalian harus berlutut, foto sama kepala Buddha ataupun patung Buddha yang memang diletakkan lebih bawah. Yang keenam adalah tidak boleh gosip atau bahas tentang raja, kerajaan, politik, dan juga pemerintahannya. Beda sama warga negara Indonesia yang mempunyai kebebasan berpendapat ataupun berdemokrasi. Karena di Thailand sendiri peraturannya memang sudah begitu. Jadi akan ada ganjaran dan hukumannya. Sampai ada beberapa dan sebagian masyarakat Thailand itu juga sangat menjunjung tinggi atau menghormati raja dan kerajaannya. Jadi kalau misal kalian ngomong sesuatu yang tidak mereka terima dalam perspektif mereka, kalian bakalan dibenci mereka, diaduin mereka, bahkan kalian bisa sampai dimasukkan ke penjara karena dianggap kalian gosipin atau menghina raja dan kerajaan. Jadi beratnya kalau kalian orang luar atau orang Indonesia nggak usah ikut campur lah masalah pemerintahan ataupun kerajaan Thailand. Diam-diam aja ya, nggak usah ikut campur. Yang ketujuh adalah tidak boleh beli patung Buddha dan dibawa keluar Thailand. Jadi dulu itu kan pernah banyak, jadi dulu itu tuh sempat ada kasus di mana banyak banget orang
beli patung Buddha, orang nyolong kepala patung Buddha dibawa ke luar negeri karena mereka anggap ada harta karun di dalamnya. Makanya pada saat itu sekarang Thailand itu udah punya rules kalau kalian mau bawa patung Buddha keluar, kalian mau bawa kepala patung Buddha ataupun ornamen Buddha kan harus punya surat atau legalitasnya. Jadi nggak bisa sembarangan lagi. Yang kedelapan adalah tidak boleh bersiul di malam hari karena orang Thailand percaya bahwa di saat kita bersiul kita akan memanggil roh-roh jahat yang ada di sekitar kita dan kita mengundang mereka untuk datang ke tempat kita. Jadi ya jangan bersiul ya. Yang 9 adalah tidak boleh naik gajah. Jadi beberapa tempat memang masih ada, kalau kalian itu masih ada wisata untuk naik gajah, tapi itu udah dilarang karena di saat kita naik gajah itu tuh si pawangnya tuh pukul gajah pakai suatu alat tuh yang tajam banget sampai mereka berdarah. Sekarang baik banget konservasi pelindungan gajah yang melindungi gajah. Jadi kalau misalnya kalian mau berinteraksi dengan gajah, aku saranin adalah kalian ke Chiang Mai atau ke Kanchanaburi untuk mandiin mereka, makan sama mereka, kasih mereka makan, atau kalian belajar tentang mereka atau tinggal camp dengan mereka. Daripada kalian ikut kayak permainan gajah ataupun riding gajah, kalian lebih baik ikut ke tempat perlindungan gajah karena kalian interaksi sama mereka, kalian sayang mereka, kalian merasakan kayak beratnya ada koneksi dengan gajah, bukan hanya naik-naik untuk fun aja. Oke? Jangan naik gajah. Yang 10 adalah overstay di Thailand. Jadi kalau contohnya Indonesia itu kan ada visa on arrival itu 30 hari. Jadi misalnya kalian datang ke Thailand tanggal 15 Januari, kalian harus keluar 15 Februari, bahkan sebelum tanggal sebut. Jadi misalnya kalau kalian masuk ke Thailand 15 Januari, kalian udah harus keluar sebelum 15 Februari. Ya, supaya kalian tidak kena overstay. Overstay 1 hari dikenakan denda 500 baht dan maksimalnya itu adalah 20.000 baht. Dan kalau misalnya kalian udah overstay dan kalian yang lapor, kalian itu tetap kena denda maksimal 20.000 baht dan nggak boleh datang ke Thailand selama 1 tahun. Itu kalau masih minim kalian overstay-nya. Tapi kalau misalnya kalian overstay dan kalian nggak lapor, kalian ditangkap, kalian bakalan di-ban untuk tidak boleh datang ke Thailand selama 3 tahun. Nah, kalau lebih jauh lagi, lebih dari 30 hari, kalian sampai 90 hari, bahkan lebih overstay di Thailand, kalian bakalan di-ban sampai 5 ataupun 10 tahun. Bahkan kalau ada kasus-kasus lainnya, kalian bisa dilarang masuk Thailand selamanya. Ibaratnya kalian blacklist untuk masuk ke Thailand. Gimana teman-teman? Udah makin siap dong untuk datang ke Thailand? Apalagi sekarang kalian udah tahu hal apa aja yang tidak boleh dilakukan pada saat kalian di Thailand. Nah, kalau misalnya kalian punya pengalaman seru soal hal yang tidak boleh dilakukan, yang sama ataupun punya hal-hal yang lain, kalian boleh komen apapun di bawah ini. Gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Sawadee krap, bye-bye.